Hai guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Rai TV kalian berada, mungkin teman-teman pada nanya nih, channel isinya apa sih di Rai TV ini? Nah, buat teman-teman yang baru masuk, di Rai TV ini banyak program-program yang kami sajikan buat teman-teman semua. Salah satunya adalah program mengenai bisnis dan wirausaha. Di program ini kita akan membantu teman-teman melalui pengalaman kami dan pengalaman teman-teman yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara teman-teman untuk memulai bisnisnya, kemudian menentukan strategi promosinya, kemudian menentukan perencanaan produknya, menentukan strategi distribusinya, dan juga yang pasti bagaimana teman-teman bisa bersaing dan bertahan dalam kondisi persaingan global saat ini, di mana quality cost delivery merupakan bagian yang sangat-sangat penting dalam kita menawarkan suatu produk kepada customer kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, dipastikan dulu di subscribe supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan di materi-materi kita yang berikutnya. Buat kali ini awal permulaan dari sebuah bisnis. Kalau ketika teman-teman ingin memulai bisnis di bidang perdagangan atau di bidang produksi, teman-teman harus yang pertama adalah membuat yang namanya surat izin usaha perusahaan atau legalitas perusahaan. Buat materi kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana cara membuat legalitas perusahaan untuk sebagai wadah tempat teman-teman dalam berbisnis. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama sebelum kita membuat sebuah perusahaan, teman-teman harus menentukan perusahaan ini mau bergerak dalam bidangnya apa. Untuk menentukan bidang itu, teman-teman bisa buka yang namanya KBLI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Mungkin bisa update yang 2 tahun 2020 terakhir. Ini nanti contohnya bisa seperti ini. Teman-teman bisa buka, teman-teman bisa lihat nih, mau bidang usahanya apa. Ada perdagangan, ada produksi, ada pengolahan, di situ banyak sekali. Dan itu harus teman-teman pilih yang sesuai dengan nanti di perusahaannya mau bergerak dalam bidang apa. Nah, biasanya nanti notaris pun, kalau kita ke notaris, kita akan ditanya nih, ini mau bidang usahanya apa. Oke, nah yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus melihat dulu. Kalau saya lihat gini, ketika kita membuat perusahaan, sebenarnya kita harus tahu nih, sebetulnya pemilik perusahaannya siapa. Pengalaman saya sebetulnya, dalam menentukan jumlah share saham itu biasakan atau jangan dibuat biasa begini nih. Oh, karena saya mau buat perusahaan dengan si A nih, karena saya percaya kita buatnya 50-50. Nah, mungkin di notaris teman-teman bisa tanya juga, sebenarnya membuat share saham yang seperti itu biasanya akan berdampak nanti ketika terjadi keputusan di dalam sebuah perusahaan, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi harus ditentukan siapa yang dominan, dan itu fungsinya lebih kepada bagaimana perusahaan ini bisa berjalan. Nah, yang ketiga, teman-teman harus menentukan perusahaan ini dalam kategori apa. Jadi ada kecil, menengah, dan besar. Untuk perusahaan yang kecil, modal investor sebesar, kemudian menengah itu, dan yang ketiga, nah mungkin teman-teman bertanya nih, sebetulnya kategori perusahaan ini fungsinya buat apa? Pengalaman saya pribadi sebetulnya, untuk kategori perusahaan, sebetulnya kalau teman-teman berbisnis di bidang swasta, itu kategori perusahaan tidak menjadi sangat berpengaruh. Tapi kalau teman-teman berbisnis dengan pemerintahan yang melalui nanti mungkin LPSE atau tender-tender yang ada di pemerintahan, ditentukan kategori perusahaan yang bisa mengikuti tender tersebut. Jadi sebelum teman-teman menentukan kategori bisnisnya, jadi teman-teman harus lihat juga, ini kita mau dipakai buat apa. Tapi kalau mau aman sih sebetulnya ambil aja yang menengah atau yang besar, karena dengan menengah besar ini kita bisa lebih leluasa bisa mengikuti atau menerima pekerjaan yang dilakukan baik itu swasta maupun di bidang pemerintah. Nah, yang keempat ini teman-teman harus ke notaris ya. Jadi bisa ke notaris terdekat. Nanti di sana teman-teman memerlukan KTP, NPWP, kemudian tadi yang pertama KBLI-nya sudah dipilih bidangnya apa, dan pastikan minta juga dengan notarisnya untuk dimasukkan kategori ekspor dan impor, karena itu penting sekali. Saat ini dengan perdagangan global, kita
dipastikan kalau menurut saya akan ada proses ekspor ataupun impor. Jadi dipastikan KBLI-nya ada ekspor impor juga supaya kita lebih fleksibel dalam berbisnisnya ya. Nah, setelah itu nanti kita harus memberikan nama perusahaan yang akan kita buat kepada notaris untuk dicek dulu nih. Jadi nama ini sebetulnya sudah ada belum sih yang makainya? Nah, ini ranahnya notaris buat ngecek nama yang kita mau bisa dipakai atau tidak. Nah, buat peraturan sekarang, untuk namanya harus nama yang Indonesia. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman bisa lihat kok kenapa bisa nama perusahaannya ada Inggrisnya ya, kalau dulu bisa. Peraturan sekarang, nama perusahaannya harus nama bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus menentukan nih, bisa 3 suku kata, misalnya A, B, C. Nah, itu perusahaan itu bisa atau enggak, harus dicek dulu oleh notaris. Setelah dicek notaris, bisa barulah dilanjutkan dengan proses pembuatan akte pendirian perusahaan. Teman-teman akan tanda tangan semuanya, kemudian akan keluar yang namanya SK Menkumham atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Itu waktunya sebentar ya, biasanya notaris mungkin 1 atau 2 hari akan keluar yang namanya SK Menkumham. Setelah itu akan dibuatkan NIB yang termasuk di dalamnya adalah domisili. Kalau dulu mungkin teman-teman yang mau buat usaha harus membuat domisili di lokasinya, kalau sekarang itu sudah mewakili dengan NIB. Jadi teman-teman sudah nggak perlu buat domisili, tapi langsung dengan NIB yang dibuatkan oleh notaris. Nah, kalau tadi proses dari SKMKOM sudah jadi, notaris akan membawa dokumen ini semua untuk dibuatkan yang namanya NPWP. Nah, ketika sudah ada NPWP, berarti perusahaan Anda sudah bisa terdaftar sebagai wajib pajak yang ada di Indonesia, dan ini sudah bisa digunakan untuk berusaha atau berdagang, baik itu melalui bisnis to bisnis atau bisnis to government, itu sudah bisa teman-teman lakukan. Yang terakhir, setelah teman-teman urus NPWP, teman-teman akan urus yang namanya SPPKP. Tapi proses ini sebetulnya kalau teman-teman menggunakan notaris, ini bisa atau dibantu oleh notaris. Setelah SPPKP selesai, berarti perusahaan teman-teman sudah bisa digunakan untuk berproses berdagang atau bertransaksi dengan baik itu perusahaan ataupun government. Dan teman-teman harus membuat yang namanya company profile dan menentukan strategi-strategi lainnya. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu nih, biaya pembuatan legalitas ini berapa sih ya sebetulnya. Jadi kalau saya range-kan ya, sebetulnya kira-kira dari angka 10 juta sampai dengan 15 juta. Tergantung notaris yang dekat dengan teman-teman ada di mana. Oke, cukup sekian materi kita kali ini, bagaimana memulai bisnis dengan membuat sebuah perusahaan. Jadi teman-teman bisa ikutin, dan yang pasti harus dicoba supaya teman-teman bisa menjadi bagian dari perbaikan ekonomi Indonesia yang saat ini merupakan tanggung jawab kita semua. Hidup Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Mulailah dari sekarang, sukses bersama Rai TV, bangkitlah Indonesia.